Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai 15a. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Sekarang sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahku aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sepahit-pahitnya hidup ini, yakinlah semua itu akan diubah oleh manisnya kasih dan pertolongan Tuhan.
Hari ini bacaan dari Injil Lukas ada dalam kesatuan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Yesus mengalami pengalaman pahit di Nazaret, kampung asalnya. Terjadi pada saat ia sedang membaca perikop kitab suci di rumah ibadat. Semula semua mata tertuju kepadanya dan kagum akan kata indah yang ia ucapkan, tetapi akhirnya mereka seolah meragukan dengan mosi tidak percaya akan semuanya itu. Mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Suasana yang tidak nyaman itu mengharuskan Yesus angkat bicara tentang harapan muluk-muluk dari orang Nazaret untuk dia. "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri dan perbuatlah di tempat asalmu ini juga segala sesuatu yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum.'" Sikap Yesus menghadapi sikap kemelut itu sungguh menarik bahkan inspiratif. Lalu katanya, "Aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Tambahan lagi, Yesus mengangkat kisah kelaparan hebat yang selama 3 tahun 6 bulan di Israel, Elia diutus bukan kepada satu dari sekian banyak janda di Israel, tetapi justru kepada seorang janda di Sarfat, di daerah Sidon. Dan pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel, namun tak satu pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar perkataan itu, maka marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun dan menghalau Yesus keluar kota itu dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak. Sesudahnya Yesus selamat dari musibah itu, karena ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudariku terkasih, kisah ini sungguh menyentuh pengalaman hidup kita, dan mungkin saja kita pernah mengalami atau mendengar kisah yang mirip dialami oleh siapa saja, terlebih yang dialami oleh Yesus. Pengalaman ditolak, disia-siakan, dicibirkan, dinista, digosipkan, dikata-katai, diremehkan, dipermalukan melalui media sosial, siapapun pernah mengalaminya. Bukankah itu akan memberi kita kepahitan hidup? Zaman sekarang, banyak orang menjadi korban lalu akhirnya tenggelam dan menghabiskan waktu meratapi dirinya dalam kepahitan itu, seolah tak ada satu titik cahaya pengharapan bagi dia untuk memperoleh harapan hidup. Sebagai orang Kristiani sejati, sikap ini tentu tidak pas karena tidak sejalan dengan iman kita. Iman kita mendorong kita untuk bangkit dan memiliki pengharapan yang kuat. Kepahitan hidup bukan untuk disimpan rapi dalam hati, lalu diratapi dengan tetesan air mata, namun perlu diolah secara dewasa dalam terang iman dan kasih Tuhan. Sepahit-pahitnya hidup ini, kita tetap punya harapan untuk bangkit. Tak satu pun dombanya yang setia dan beriman akan dibiarkan hilang. Kita sungguh berharga di mata Allah dan dikasihinya.
Allah akan tetap menjaga, melindungi mereka yang menaruh pengharapan kepada Tuhan dan kepada Yesus Putranya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.